Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dewi Asera dengan NIM 2231018 dari program studi perbankan syariah. Di sini saya ingin memenuhi UAS Instrumen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Ratna Kusuma Dewi, MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis instrumen keuangan syariah, yaitu reksadana. Jika dilihat dari asal katanya, reksadana berasal dari kosakata reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana yang berarti kumpulan uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Jika menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana ini dapat didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian, ada pun macam-macam reksadana. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Pasar 18 Ayat 1, reksadana dapat berbentuk sebagai yang pertama, reksadana berbentuk perseroan, yaitu emiten yang kegiatan usahanya itu untuk menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan juga pasar uang. Kemudian yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK, di mana KIK ini adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodion yang mengikat pemegang penyertaan, di mana manajer investasi dibuat wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, yaitu terdapat ada di penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf B. Kemudian, yang kedua yaitu berdasarkan peraturan Bapeptam 4C4, macam-macam reksadana itu yang pertama, ada reksadana pasar uang atau money market funds, yaitu reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana ini mengutamakan investasi pada jenis-jenis efek di pasar uang dengan orientasi pendapatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini mengkhususkan pada efek yang memberikan pendapatan secara tetap. Kemudian yang ketiga, reksadana saham atau growth funds, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya itu 80% dari aktifanya dalam efek bersifat ekuitas. Reksadana ini mengupayakan untuk memperoleh capital gain dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, reksadana campuran atau balanced funds, yaitu reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingan tidak termasuk nomor 2 maupun 3 di atas, atau yang sudah saya jelaskan tadi. Reksadana ini mengutamakan penganekaragaman jenis efek dengan proporsi yang seimbang antara efek ekuitas dan efek utang. Kemudian, seiring dengan banyaknya kebutuhan dan tujuan investasi, reksadana terus berkembang menjadi yang pertama adanya reksadana syariah, yaitu reksadana yang diinvestasikan pada saham dari perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Reksadana syariah menyediakan return bagi investor hampir sama seperti reksadana konvensional. Kemudian yang kedua, ada reksadana indeks, yaitu reksadana yang diinvestasikan pada saham-saham yang termasuk dalam indeks tertentu. Indeks juga berfungsi untuk memperbandingkan performa nilai suatu efek apakah lebih tinggi atau rendah dengan nilai indeks yang dimaksud. Hal tersebut memungkinkan perbandingan performa, misalnya nilai pasar saham suatu pertambangan yang terdaftar di satu bursa efek dibandingkan dengan keseluruhan performa harian dari bursa efek yang bersangkutan. Kemudian, indeksnya juga dapat memperingatkan investor mengenai kepercayaannya terhadap pasar, khususnya ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam perekonomian, seperti misalnya adanya perubahan harga minyak dunia,
Kemudian yang ketiga, ada reksadana terproteksi, yaitu reksadana yang dananya oleh manajer investasi digunakan untuk membeli obligasi yang telah di-rating oleh agensi rating atau umumnya obligasi pemerintah sebagai ranking investasi sehingga memberikan proteksi terhadap nilai awal investor. Kemudian yang keempat, adanya reksadana dengan penjaminan, yaitu reksadana yang memberikan jaminan atas nilai investasi awal pada saat jatuh tempo. Penjaminan ini dilakukan bukan oleh MI tetapi melalui pihak ketiga yaitu penjamin atau guarantor. Dalam hal ini, MI dan bank kustodian membuat kontrak penjaminan dengan pihak penjamin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, adanya dana investasi real estate atau DIR, yaitu dana investasi yang digunakan oleh MI untuk membeli dan mengelola gedung, seperti misalnya gedung perkantoran ataupun apartemen. Distribusi periodik yang diterima oleh investor berasal dari uang sewa, setelah dikurangi dengan dana untuk mengelola gedung. Ketika deal likuiditas atau ditutup, MI menjual aset gedung tersebut dan membagikan hasilnya kepada investor. Kemudian kontrak investasi kolektif, efek bangunan beragun aset atau KIKEBI, yaitu dana yang digunakan oleh MI untuk membeli instrumen keuangan yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan yang teratur dan tetap. Instrumen keuangan tersebut termasuk tagihan kredit rumah hutang, hutang dijamin oleh pemerintah, dan tagihan kartu kredit. Kemudian yang terakhir, reksadana penyertaan terbatas, yaitu reksadana yang ditujukan bagi investor profesional. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan risiko berinvestasi di reksadana. Adapun keuntungan berinvestasi di reksadana, yang pertama itu diversifikasi investasi, yaitu berinvestasi di reksadana memungkinkan kita sebagai nasabah untuk diversifikasi portofolio investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Kemudian yang kedua, adanya pengelolaan profesional, yaitu manajer investasi profesional mengelola dana Anda, sehingga kita sebagai nasabah tidak perlu repot-repot memantau kinerja investasi. Kemudian yang ketiga, adanya akses ke berbagai jenis investasi, yaitu reksadana menawarkan akses ke berbagai jenis investasi, seperti saham, obligasi, dan juga deposito. Kemudian yang keempat, adanya likuiditas, yaitu reksadana menawarkan likuiditas yang tinggi, sehingga kita sebagai nasabah dapat menjual kembali unit-unit yang telah dimiliki dengan mudah. Kemudian terkait risiko berinvestasi di reksadana. Yang pertama itu, adanya risiko kehilangan nilai, yaitu nilai investasi yang kita miliki dapat berkurang karena perubahan kondisi pasar. Kemudian yang kedua, adanya risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual kembali unit-unit yang dimiliki karena kurangnya likuiditas. Kemudian yang ketiga, adanya risiko inflasi, yaitu inflasi dapat mengurangi nilai investasi kita. Kemudian yang keempat, adanya risiko pembiayaan pinjaman, yaitu jika kita membeli unit reksadana dengan pinjaman, maka kita harus mempertimbangkan risiko pinjaman. Kemudian yang kelima, adanya risiko ketidakpatuhan, yaitu risiko yang timbul karena ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, maupun peraturan yang telah berlaku. Kemudian yang keenam, adanya risiko manajer investasi, yaitu kinerja reksadana sangat bergantung pada kemampuan manajer investasi. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi di reksadana. Pada umumnya, investor individual dan juga institusional, baik yang hanya memiliki modal yang kecil, memiliki waktu, keahlian, dan juga pengetahuan yang terbatas, dapat berinvestasi di reksadana. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, kondisi keuangan setiap orang pasti berbeda-beda. Sesuaikanlah dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, tujuan finansial yang ingin dicapai, misalnya untuk liburan, membiayai sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adanya tenggang waktu yang dimiliki, misalnya untuk jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, kenali preferensi profil risiko. Kemudian yang kelima, melakukan diversifikasi produk dan kenali tipe-tipe investasi.
Kemudian yang keenam, terus menambah pengetahuan dan selalu membaca prospektus. Kemudian yang ketujuh, memiliki keberanian dan disiplin dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedelapan, kesabaran untuk meminimalkan penyesalan di kemudian hari. Mungkin hanya itu pembahasan mengenai salah satu jenis instrumen keuangan syariah, yaitu reksadana. Terima kasih dan selamat menikmati semuanya.